Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahmatul Alia dengan NIM 601220014 dari program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi semester 3. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan mengenai mahar pernikahan dalam Islam. Berikut videonya. Mahar nikah dalam Islam. Pengertian mahar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Secara istilah, mahar adalah harta yang menjadi hak wanita dari mempelai pria dalam akad nikah sebagai ganti atas diperkenankannya bersenang-senang dengannya, seperti terkait berhubungan intim. Secara umum, mahar adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai perempuan sebagai syarat pernikahan. Mahar juga bisa dikatakan sebagai mas kawin. Hukum memberi mahar terdapat dalam surah An-Nisa ayat keempat yang artinya, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Selanjutnya ada syarat mahar. Syarat mahar ada 4. Yang pertama, benda berharga. Mahar haruslah berupa benda yang memiliki nilai atau berharga. Tidak masalah jika mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka akan tetap sah. Yang kedua, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Mahar harus bersifat suci dan bisa diambil manfaatnya. Jadi tidak sah jika maharnya khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. Yang ketiga, bukan barang gazab. Mahar tidak boleh berupa barang gazab. Gazab adalah mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya, dan berniat akan mengembalikannya kelak. Barang gazab ini tidak sah diberikan, namun akadnya tetap sah. Yang keempat, harus jelas keadaannya. Mahar harus jelas keadaannya, jadi tidak sah jika mahar tidak disebutkan jenisnya dan tidak diketahui keadaannya. Selanjutnya ada macam-macam mahar. Mahar bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Yang pertama, mahar musamma. Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Mahar ini harus diberikan secara penuh jika telah bercampur atau bersenggama atau salah satu dari suami istri meninggal. Selain itu, mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya jika suami istri telah bercampur namun ternyata nikahnya rusak karena sebab tertentu. Misalnya ternyata istri mahram sendiri atau dikira perawan ternyata janda atau hamil dari bekas suami lama. Sementara jika istri dicerai sebelum bercampur, maka suami hanya wajib membayar setengah mahar. Yang kedua ada mahar mitsil. Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun sesudah pernikahan. Mahar ini diukur sepadan atau sesuai mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya dengan mengikat status sosial, kecantikan, dan lain-lain. Mahar seperti ini jumlahnya mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita, seperti bibi atau anak perempuan dari bibi. Apabila tidak ada, maka mitsil itu bisa berdasarkan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Selanjutnya, ada jumlah mahar. Ulama bersepakat bahwa jumlah atau kadar mahar tidak disebutkan batas maksimalnya, namun ulama berbeda pendapat terkait batas minimal pemberian mahar. Yang pertama, ada menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan fuqaha Madinah dari tabi'in bahwa tidak ada batas minimal pemberian mahar, asalkan barangnya berharga dan bernilai. Yang kedua, menurut Imam Malik, batas minimal mahar adalah 1/4 dinar atau senilai dengan itu. Yang ketiga, menurut Imam Abu Hanifah, batas minimal dari mahar adalah 10 dirham, tapi ada yang mengatakan 5 dirham dan ada juga yang mengatakan 40 dirham. Baik, mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai mahar pernikahan dalam Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.